kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita satu dalam doa sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hati kami ada di dalam rencana dan masa depan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Jadikan kami kuat, jadikan kami lebih daripada pemenang. Jadikan kami indah dalam rencana-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan juga melakukan di dalam nama Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa dan bersyukur. Pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 hingga pasal yang ke-7 dengan tema menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan hidup kita dengan kehidupan manusia lama kita. Ada banyak orang meluangkan waktunya untuk bersenang-senang dengan kehidupan manusia lamanya, dan tanpa sadar apa yang dia lakukan itu semuanya menjadi sia-sia. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 berkata seperti ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita memilih untuk mencintai diri kita sendiri, menyenangkan daging kita, melakukan apa yang kita senang, melakukan apa yang kita sukai. Kita mencintai nyawa kita melebihi Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, pernahkah kita berpikir, waktu yang kita habiskan di dunia ini, apakah kita mencari Tuhan atau sekedar untuk memuaskan keinginan daging kita? Kita memuaskan keinginan daging kita untuk bersenang-senang, kita memuaskan keinginan daging kita untuk hidup sesuka hati kita, tanpa aturan, tanpa mau diatur, tanpa Tuhan. Tidakkah kita sadar bahwa waktu yang kita habiskan, suatu waktu nanti akan berakhir? Biarlah hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tinggalkanlah perbuatan yang sia-sia, yang menolak pengenalan akan Tuhan, dan mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3, firman Tuhan berbicara tentang seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu ketika ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berhadap-hadapan muka dengan seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, seseorang yang memelihara ketetapan-ketetapan agama Yahudi, bernama Nikodemus. Tetapi dia tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan beberapa hal yang penting bagi Nikodemus, bahwa sekalipun dia seorang pemimpin dan pemuka agama Yahudi, jika dia tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk melihat saja kerajaan Allah, ia tidak dapat. Betapa pentingnya arti sebuah kelahiran kembali. Lahir baru atau lahir kembali adalah awal hidup yang baru. Hidup baru itu proses panjang, seumur hidup untuk menjadi seperti Kristus. Nikodemus tidak mengerti dan berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dan Yesus berkata, engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti? Ayat 5 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, yang pertama dari air, yang kedua dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus berkata, kelahiran tidak cukup hanya sekali. Kelahiran tidak cukup hanya seorang bayi lahir dari rahim ibunya. Tetapi ada kelahiran yang kedua, yaitu setelah tubuh manusia itu bertumbuh sempurna. Ia harus dilahirkan secara roh, yaitu lahir dari Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika dia tidak lahir dari air dan roh, berbicara tentang baptisan air dan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan air adalah sebuah tanda pertobatan. Seseorang yang mau dikuduskan di dalam Kristus, mati dan kemudian bangkit keluar dari air, bangkit sebagai pribadi yang baru yang mau hidup baru di dalam Tuhan. Seseorang yang tidak punya ketetapan hati untuk mati bagi dosa-dosanya, dia tidak mungkin hidup bagi Kristus. Sekalipun orang itu adalah seorang pemuka agama Yahudi, seorang yang taat beragama, tapi dia tidak mau berkomitmen untuk matikan manusia berdosanya, tidak mungkin lahir dari air dan roh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hari ini mengingatkan kita, jadilah ciptaan yang baru. Apapun latar belakang Anda sebagai seorang yang sudah mengenal agama, mari biarlah engkau membenamkan kehidupan manusia berdosamu dalam Kristus. Dan orang yang memutuskan untuk bangkit bersama dengan Kristus, dia akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dia akan menerima tanda kelahiran dari Roh Kudus. Sebagaimana anak-anak kerajaan yang menerima karunia-karunia Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus, demikian peristiwa kelahiran kembali itu terjadi dalam kehidupan seorang manusia. Bukankah semua ini sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan? Dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26,
Tuhan telah berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu tanda seseorang yang sudah dilahirkan kembali. Yang pertama, dia akan menerima hati yang baru. Hati yang sama sekali berbeda dengan hati yang lama. Yang kedua, dia akan menerima roh yang baru di dalam batinmu. Batin berbicara tentang suara hati nurani yang mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Ketika batin kita menerima roh yang baru, kita akan terkejut bahwa hati kita seringkali menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Batin kita akan murni kembali. Batin kita akan menjadi seperti hati nurani yang kuat dan teguh yang penuh dengan integritas. Yang ketiga, Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Orang yang tidak mengalami kelahiran kembali, dia tidak bisa menerima nasihat. Tapi orang yang menerima hati yang baru, dia tidak lagi memiliki kekerasan hati, apalagi kepahitan hati, karena dia begitu mudah untuk tunduk kepada firman, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang lahir baru, tentu saja dia mampu untuk taat. Karena Tuhan berjanji, kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, ciri-ciri orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru, dia memiliki hati yang baru, dia memiliki roh yang baru, dia memiliki batin dan hati nurani yang kuat dan teguh dan benar di dalam hatinya. Bahkan dia tidak memiliki hati yang keras, dan dia begitu mudah untuk taat kepada firman Tuhan. Tanpa kelahiran baru, mustahil seseorang bisa taat. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seseorang yang ada di dalam Kristus akan menjadi sebuah pribadi yang sangat berbeda. Jadi saudaraku, jikalau kita melihat diri kita atau saudara kita yang mengalami begitu banyak perubahan ke arah yang lebih baik, dia pasti sudah mengalami kelahiran kembali dalam hidupnya. Ketika dia sudah sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Yesus Kristus, dia mulai mengalami kehidupan yang sungguh jauh berbeda dengan masa lalunya. Ayat 12 berkata seperti ini, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu,
Terang telah ada datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih Tuhan, Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus yang disampaikan kepada Nikodemus, bahwa sesungguhnya percaya kepada Mesias, itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan mengingatkan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Tapi yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan orang-orang yang tidak percaya tidak dapat datang kepada terang. Terang sesungguhnya telah ada dalam dunia, tapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab mereka ingin terus meneruskan perbuatan mereka yang jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak mau datang kepada terang. Orang-orang yang tidak mau mengalami kelahiran baru, bahkan ia takut menghampiri terang itu sendiri karena perbuatan-perbuatannya menjadi nyata. Tapi orang yang mengalami kelahiran baru, ia tidak takut datang kepada terang, sebab ia tahu bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan di dalam Allah. Mari kita simpulkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Bapa yang sungguh sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, membuat kita menjadi ciptaan baru. Yang kedua, kuasa Roh Kudus memampukan kita meninggalkan manusia lama. Yang ketiga, siapapun kita yang percaya, kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, orang yang hidup dalam terang, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang mengalami kelahiran baru, pasti akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, oleh karena terang itu sendiri sudah lahir dalam hidupnya. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, marilah kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami semua, tanpa kelahiran baru, mustahil kami dapat melihat, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena kami lahir di dalam air dan roh, kami dapat menerima terang itu. Kami dapat menghampiri terang Kristus. Dan orang yang hidup dalam terang Kristus akan meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan yang jahat. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami menerima terang Kristus yang membuat kami mampu untuk hidup di dalam terang-Mu. Dijauhkan daripada yang jahat. Kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau hidup benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran akan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami sambut berkat-berkat yang selalu baru pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan diberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku yang baru pertama kali bergabung dengan Gracia Hope Compassion Channel,
saudara boleh mengetik tanda lonceng, klik tanda lonceng dan saudara boleh subscribe, maka saudara akan mendapatkan tanda notifikasi dan video-video yang lebih lagi setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.